Penguasa Kuil Surgawi. Bab 19. Setelah Long Zhanguo, Wan Tiansheng dan yang lainnya pergi, Xiao Tians mendatangi dua pembangkit tenaga listrik bintang 5 yang diundang oleh keluarga Zhou dari Tianhai. Kedua pria ini tampaknya berusia 60 atau 70 tahun, tetapi kecakapan tempur mereka tidak boleh diremehkan. Ketika Xing Feng mengawal orang-orang yang dibawa oleh keluarga Zhou, kedua pria ini dihentikan oleh Tian Qi dan tetap tinggal. Karena Xiao Tians melihatnya. Pada saat ini, ketika Xiao Tians mendatangi mereka berdua. Dua pria kuat yang terluka parah oleh Wang Changsheng dengan cepat berlutut dan membungkuk. Wu Tao dari keluarga Tianhai Wu, dan Wang Zi dari keluarga Wang memberi penghormatan kepada Tuan Xiao, dan meminta Tuan Xiao untuk menyelamatkan nyawaku. Mulai sekarang, jika Tuan Xiao membutuhkannya, kami berdua akan melalui api dan air. Wu Tao dan Wang Zi sangat ketakutan saat ini, tetapi ada secercah harapan di hati mereka karena Xiao Tians meninggalkan mereka berdua. Tapi apa yang ingin dilakukan Xiao Tians secara spesifik tidak jelas bagi mereka. Xiao Tians mengangguk pelan saat mendengar ini, keluarga Wu atau keluarga Wang. Sebenarnya ada keluarga di belakangnya, mana yang bagus? Wu Tao dan Wang Zi tampak sedih. Lalu bagaimana jika ada keluarga di belakang mereka? Seberapa kuat sebuah keluarga dapat dibandingkan dengan kuil surga? Di depan Xiao Tians, semua latar belakang mereka tidak lebih dari ayam dan anjing, tidak layak untuk disebutkan. Tapi kata-kata Xiao Tians selanjutnya memenuhi mereka berdua dengan harapan yang tak ada habisnya. Apakah kamu ingin bertahan hidup? Bertahan, dan bahkan semakin dekat untuk menembus level Dewa Perang dalam beberapa tahun. Xiao Tians berkata perlahan. Wu Tao dan Wang Zi, yang sedang berlutut di tanah, tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Saat berikutnya, mereka sangat gembira. Mereka bersujud kepada Xiao Tians dan berkata, kami berdua rela mati untukmu. Semua praktisi seni bela diri memiliki satu obsesi, yaitu hanya ingin menjadi lebih kuat. Jadi keduanya bahkan tidak peduli dengan bisnis keluarga dan hanya fokus mencari terobosan. Yah. Xiao Tians mengangguk, dan saat berikutnya dia menamparkan keduanya dengan keras dengan dua telapak tangan. Segera, keduanya menyemburkan seteguk darah, dan kabut hitam muncrat dari pori-pori di sekujur tubuh mereka. Namun mereka berdua tidak hanya merasa tidak nyaman, mereka juga tampak jauh lebih muda dan lebih energi saat ini. Bahkan seseorang sekuat Xiao Tians sedikit memucat. Wu Tao dan Wang Zi menatap kosong pada darah hitam yang mereka keluarkan dan kotoran yang mereka keluarkan. Melihat wajah pucat Xiao Tians, dia segera mengerti bahwa Xiao Tians telah menggunakan sebagian dari kekuatannya sendiri untuk membuka blokir meridian mereka. Manfaat dari melakukan hal ini tidak terbayangkan. Membuka meridian akan membawa seni bela diri mereka yang telah lama stagnan selangkah lebih dekat. Keduanya yakin saat ini bahwa mereka dapat menerobos keberadaan Dewa Perang setengah langkah dalam waktu singkat. Terima kasih, Tuan. Wu Tao dan Wang Zi sekali lagi membungkuk dalam-dalam pada Xiao Tians. Xiao Tians mengangguk dan berkata, saya akan pergi ke Tianhai untuk melakukan beberapa hal dan menyelesaikan beberapa hal sebentar lagi. Kalian berdua adalah penduduk setempat, jadi itu bagus sekali. Setelah kalian berdua kembali, kekuatan kalian akan menembus dalam waktu singkat, dan kalian harus mendapatkan kekuatan keluarga kalian, mengerti? Saat ini, Xiao Tians memikirkan saudaranya 6 tahun lalu, saudara laki-laki yang menikamnya dari belakang. Sekarang dia kembali kali ini, dia akan menghapus dendam dan keluhan itu satu persatu. Adapun Wu Tao dan Wang Zi. Terus terang, itu hanyalah permainan yang dia atur dengan santai. Wu Tao dan Wang Zi berjanji dengan sangat serius, kami berdua menunggu kedatangan Anda di Tianhai. Xiao Tians mengangguk dan melepaskan mereka. Adapun kapan dia akan pergi ke Tianhai, dia tidak mengatakannya. Tianhai, tempat dia tinggal selama beberapa tahun, adalah tempat dia kuliah. Ketika dia di tahun pertama, dia keluar untuk memulai bisnisnya sendiri, dan itu berkembang sangat cepat. Dia menjadi perusahaan terkemuka dalam 2 atau 3 tahun-tahun. Pada saat itu, dia sendiri dipuji sebagai seorang jenius sekali dalam 1 abad oleh komunitas bisnis Tianhai. Namun semua itu hilang setelah dia diusir dari rumah. Kakak terbaiknya saat itu mengkhianatinya. Jangan khawatir tentang hal-hal itu, kita akan membicarakannya nanti. Xiao Tians sangat ingin menyelesaikan semuanya di sini dengan cepat dan kemudian pergi ke Beijiang untuk mencari putrinya. Dalam video yang dikirimkan kepadanya oleh Tianyi, putrinya masih berjongkok di pintu hotel menunggunya kembali. Xiao Tians akhirnya mendatangi Shen Qingtian dan berkata sambil tersenyum, Tuan Shen.
Apapun perintah yang mulia, keluarga Sen akan melakukan yang terbaik. Sen Qingtian segera menundukkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Tians dengan penuh hormat. Xiao Tians melambaikan tangannya dan berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, putri Anda saya dan istri saya adalah teman baik dan sahabat. Anda adalah yang lebih tua, jadi jangan terlalu terkekang. Yang ingin saya katakan sekarang adalah semua yang terjadi di sini hari ini, harap berhati-hati. Rahasiakan dan jangan biarkan putri Anda mengetahuinya. Saya mempunyai terlalu banyak hal di pundak saya, dan saya tidak bisa memamerkan semuanya sekaligus dengan istri saya. Masalah sudah ditangani hari ini, anggap saja ditangani oleh Departemen Survei Langit. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Hou Zonghua, Direktur Departemen Tianxian yang berdiri di samping, mengangguk dengan cepat, ya, Tuan Sen, keluarga Zhou dihancurkan malam ini karena Departemen Tianxun telah menguasai bukti kejahatan mereka dan menyelesaikan masalah tersebut. Sen Qingtian mengangguk dengan cepat dan meyakinkan Xiao Tians, Tuan, yakinlah bahwa Qingtian akan merahasiakan segala sesuatu tentang masalah hari ini. Bahkan jika itu putriku, aku tidak akan pernah memberitahunya apapun dalam hidup ini. Xiao Tians tersenyum dan berkata, tidak perlu menyembunyikannya terlalu lama. Perlahan-lahan aku akan mengungkapkan identitasku kepada istriku dan membiarkan dia menerimanya sedikit demi sedikit. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia berhenti sejenak, memandang Sen Qingtian dan berkata, Tuan Sen, Qianjiang masih terlalu kecil. Apakah Anda memiliki keinginan untuk berkembang di Tianhai? Jika demikian, saya dapat membantu Guru Sen. Anda baru saja mendengarnya itu. Saya akan melakukan perjalanan ke Tianhai setelah beberapa saat. Sen Qingtian sangat gembira saat mendengar ini dan mengangguk cepat, terima kasih, Tuan. Setelah saya mengatur urusan keluarga saya beberapa hari terakhir ini, saya akan pergi ke Tianhai untuk membuka jalan bagi Anda. Baiklah. Xiao Tians tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, dia datang ke hadapan para prajurit kuil Tianshen dan berkata dengan sangat antusias, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara atas bantuan Anda. Saudara-saudara, tolong segera tinggalkan kerajaan naga dan terus berperang di luar wilayah. Xiao Tians memandang 4 raja surgawi Mi, Zan, An, dan pembantaian di kuil surga, dan mengangguk kepada mereka berempat, terima kasih atas kerja kerasmu. 4. Keempat raja surgawi dari kuil surga semuanya mengangguk sedikit ke arah Xiao Tians. Kemudian mereka berempat berteriak keras dan membawa tentara kuil Tianshen pergi. Sebelum 3.000 tentara dari kuil surga pergi, semua prajurit berlutut di depan Xiao Tians lagi dan berteriak, selamat tinggal, penguasa istana. Perpisahan dengan penguasa istana. Perpisahan dengan penguasa istana. Gelombang suara yang besar bergema di langit, dan semua prajurit dari kuil surga juga hancur berkeping-keping. Xiao Tians berdiri di lereng gunung dan melihat saudara-saudaranya pergi. Dia juga tidak menyangka hanya dalam waktu 5 tahun, dia akan mampu membangun kekuatan sekuat itu di luar wilayahnya. Sekarang ketika dia kembali ke kerajaan naga lagi, dia sudah berdiri di puncak negara. Kekuasaannya luar biasa dan uangnya tidak dapat dijelaskan. Tanda tanya. Dia bukan anggota Departemen Perang Kerajaan Naga, tetapi penanggung jawab Departemen Perang Kerajaan Naga memintanya untuk mengambil alih dan bertanggung jawab atas semua Departemen Perang Kerajaan Naga. Dia bukan anggota Departemen Perang, tapi dia memiliki saudara laki-laki di bawah komandonya yang merupakan dewa perang di Kerajaan Naga Pusat. Dia belum pernah melihat berapa banyak uang di rekeningnya, tapi dia memiliki rekening otoritas tertinggi di semua bank terkemuka di dunia. Dia bahkan memiliki beberapa bank di luar wilayahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia juga berada di luar negeri. Dia tidak pernah mendirikan perusahaan, tetapi dia memiliki lusinan perusahaan terkemuka dunia di luar wilayahnya. Tapi sekarang, dia telah kembali dengan kekuatan yang sangat besar, dan dengan kekuatan yang sangat besar untuk melindungi putri dan istrinya, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia pasti akan memberi mereka kemuliaan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Xiao, tunggu ayah, ayah akan segera kembali. Wei, percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu kali ini. Aku, Xiao Tians, akan memberimu kompensasi ribuan kali lipat atas kehilanganmu dalam beberapa tahun terakhir, sehingga semua orang yang pernah meremehkanmu akan menyesal. Xiao Tians bergumam di dalam hatinya saat helikopter bersenjata lengkap mendarat di halaman. Pintu kabin terbuka, Xiao Tians berjalan, pintu kabin tertutup, dan pesawat melaju menuju kota Beijing dengan kecepatan tercepat. Saat itu baru pukul 6 sore, dan Xiao Tians tidak ingin membiarkan putrinya menunggu 1 menit pun. Helikopter itu melaju dengan kecepatan maksimum,
menderu di tengah hujan, membelah awan, dan tujuannya diarahkan langsung ke Beijiang. Bab 20. Pada pukul 7 malam, di kota Beijiang, hujan masih turun di langit malam di luar, namun lebih ringan. Di pintu masuk sebuah hotel di pusat Beijiang, Xiao Xiao masih menunggu di sana. Sudah ada sedikit rasa lelah di wajahnya, dan di luar sudah gelap. Gao Weiwei tidak tahu berapa kali dia membujuknya untuk kembali, tapi dia tidak pergi, dia hanya menunggu di sana. Melihat malam hujan yang gelap di luar, dia dalam keadaan linglung, selalu berpikir bahwa ayahnya akan muncul saat berikutnya. Xiao Xiao, ini sudah jam 7, ayo kita makan. Gao Wei menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, betapa putrinya pasti sangat merindukan ayahnya. Melihat mata putrinya yang penuh harap, hatinya terasa sangat sakit, sangat sakit. Putrinya sangat bijaksana. Sejak dia berusia 3 tahun, dia menjadi semakin bijaksana. Kadang-kadang, di restoran tempat Gao Wei bekerja, dia melihat anak-anak lain ditemani oleh ayah mereka, dan dia memperhatikan dengan mata penuh rasa iri dan kerinduan. Namun putrinya tidak pernah memberitahu Gao Wei, karena Gao Wei pernah memberitahunya bahwa ayahnya bekerja jauh dan sangat keras serta lelah, sehingga mereka tidak dapat mengganggunya. Bu, kamu pergi makan dulu. Aku akan menunggu sebentar. Aku rasa ayah akan segera kembali. Aku akan menunggu ayah kembali dan makan bersama. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya, menoleh ke arah Gao Weiwei dan tersenyum, lalu menatap lagi. Xiao Xiao, kata paman, ayah tidak akan kembali hari ini, dia tidak akan kembali paling cepat besok. Kamu pergi makan malam dengan ibu. Gao Weiwei terus membujuk Xiao Xiao. Xiao Xiao terus menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras kepala, tidak, aku merasa ayah akan kembali hari ini. Aku punya firasat. Aku akan menunggu ayah kembali bersama, lalu mengajak ayah makan mie instan rebus. Itu makanan favorit Xiao Xiao. Ayah akan kembali malam ini, jadi Xiao Xiao akan memberinya telur dalam bahasa Xiaonian agar dia tidak pergi lagi saat dia kenyang, bukankah begitu, Bu? Tubuh Gao Weiwei bergetar hebat dan matanya perih. Dia menggigit bibirnya dan gemetar. Dia segera berbalik pada saat berikutnya karena dia tidak ingin putrinya melihat air matanya mengalir di wajahnya. Xiao Tians, apakah kamu mendengar itu? Harapan terbesar putrimu adalah kamu bisa tinggal bersamanya. Dia sangat bijaksana sehingga dia selalu menyembunyikan pikiran kecilnya di hadapanku. Sampai kamu muncul tadi malam. Jadi, tidak akan terjadi apa-apa pada kamu dan kamu harus kembali dengan selamat. Gao Weiwei berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam. Dia tidak lagi tahu bagaimana membujuk Xiao Tians, karena tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya, Xiao Tians tidak akan pergi dan tetap di depan pintu. Dia takut jika dia pergi, Xiao Tians tidak akan dapat menemukannya ketika dia kembali. Dalam hati kecilku, momen ini menunjukkan obsesi yang besar. Obsesi menunggu Xiao Tians kembali. Tapi itu tidak akan berhasil jika ini terus berlanjut. Tubuh Xiao Xiao tidak dalam kondisi yang baik, dia lemah dan sakit, dan hujan di luar sangat deras, dan pakaiannya sangat sedikit. Jika dia terus seperti ini, Xiao Xiao pasti akan masuk angin. Dan jika dia masuk angin pada usianya, dia tidak akan baik-baik saja selama beberapa hari. Meskipun Gao Wei tidak tahan, dia masih menahan diri untuk tidak marah pada Xiao Xiao, Gao Xiao Xiao. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Ah, sudah aku bilang ayahmu tidak akan kembali hari ini, tapi dia tidak akan. Kamu kembali. Apa gunanya menunggu di sini? Tubuh kecil itu gemetar, dan dia menatap ibunya yang marah dengan heran, dengan sedikit ketakutan di matanya. Sedikit air mata jatuh, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, ayah akan kembali, akan kembali. Gao Weiwei gemetar dan air mata jatuh. Namun yang tidak dia ketahui adalah mungkin dunia ini terkadang begitu misterius. Xiao Xiao mendapat firasat bahwa Xiao Tians akan kembali hari ini. Faktanya, pada siang hari ini, Zhou Zhenghao benar-benar melancarkan pertempuran yang menentukan dengan Xiao Tians terlebih dahulu, yang menyebabkan Xiao Tians kembali ke Xiao Xiao hari ini. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat digambarkan. Dan Xiao Xiao tidak tahu apa yang terjadi. Ada perasaan yang sangat pasti dalam hatinya bahwa ayahnya akan benar-benar kembali hari ini. Mungkin itu hubungan darah. Hanya saja Xiao Xiao merasa seperti itu, tapi Gao Weiwei tidak. Jadi pada saat ini, Gao Weiwei melihat bahwa Xiao Xiao masih menolak, jadi dia menahan sakit hatinya, mengulurkan tangan dan meraih lengan Xiao Xiao, dan menyeretnya ke hotel.
Bu, aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi, aku harus menunggu ayah. Ayah pasti akan kembali hari ini. Bu, tolong, biarkan Xiao Xiao tinggal di sini dan menunggu ayah, oke? Bu, tolong, aku mau menunggu ayah. Xiao Xiao dijemput oleh Gao Weiwei dan diseret ke dalam, tapi dia masih berjuang keras untuk tidak masuk. Ku bilang, ayahmu tidak akan kembali, tidak. Tidak mungkin. Gao Weiwei benar-benar marah, dan dia tidak bisa mengendalikan nadanya, jadi dia berteriak pada Xiao Xiao. Ketika Gao Weiwei meraung begitu keras, Xiao Xiao tertegun, atau dia ditakuti oleh Gao Weiwei. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia belum pernah melihat Gao Weiwei begitu marah. Jadi Xiao Xiao tidak bisa menahannya dan takut untuk menangis. Di satu sisi, dia takut, dan di sisi lain, dia khawatir Gao Weiwei akan marah, jadi dia menangis dan berkata kepada Gao Weiwei, maaf, Bu, tolong jangan membentak-bentak Xiao Xiao, oke? Aku sangat takut, sangat takut. Xiao Xiao menangis, dan tubuh mungilnya gemetar. Gao Weiwei tertegun sejenak dengan pemandangan di depannya. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Saat berikutnya dia tiba-tiba berjongkok, memeluk tubuh kecilnya dan mulai menangis. Maafkan aku, Xiao Xiao, maafkan aku. Ibu salah. Ibu seharusnya tidak membentakmu. Maafkan aku, Xiao Xiao. Gao Weiwei meminta maaf kepada Xiao Xiao sambil menangis. Setelah beberapa saat, Gao Weiwei menjadi tenang. Dia melepaskan Xiao Xiao dan menatapnya dan berkata, Xiao Xiao, ayah benar-benar tidak akan kembali hari ini. Patuhlah dan kembalilah bersama ibu untuk makan lalu istirahat. Mari kita tunggu ayah besok, oke? Xiao Xiao menundukkan kepalanya dan memainkan ujung rok putihnya yang sudah dicuci. Dia masih terlalu muda dan dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Gao Weiwei apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Tapi dia tahu ibunya sedang marah dan sedih. Dia tidak mungkin bodoh. Tapi saat dia mengangkat kepalanya dan ingin memberitahu Gao Weiwei untuk kembali bersamanya, sosok Xiao Tians tiba-tiba muncul di tengah hujan di luar dan berjalan cepat menuju sisi ini. Dan Xiao Xiao juga melihat Xiao Tians dari sudut matanya. Dia sangat bersemangat dan dengan gembira melepaskan diri dari pelukan Gao Weiwei dan berlari menuju Xiao Tians yang sedang bergegas keluar. Sambil berlari, dia berteriak gembira, ayah, ayah. Xiao Xiao. Kamu. Apa? Ini. Bagaimana ini mungkin? Gao Weiwei melihat Xiao Xiao berlari keluar dan hendak memanggil Xiao Xiao ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan Xiao Xiao yang sangat gembira. Saat berikutnya, dia sangat terkejut melihat Xiao Tians berjalan cepat menuju sisi ini. Saya juga melihat putri saya dengan gembira melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Tians. Pemandangan di depan matanya membuat hati Gao Weiwei bergetar. Xiao Tians. Benar-benar kembali. Hanya ini, bagaimana mungkin? Bersambung.